Bohongi sama orang tua itu mendapat dosa. Ada dosa. Makanya kalian itu orang tua suruh ngaji, suruh di musola, ikut sholat jamaah maghrib. Ini tujuan orang tua adalah mendidik anak supaya anak ini bisa jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau jenengan ini kok sampai di musola kok gak ngaji, ini berarti jenengan bohong kepada orang tua, berarti jenengan adik-adik ini gak berbakti kepada orang tua. Saya tekankan sekali lagi. Sampai di sini ikut jamaah sholat maghrib, habis jamaah sholat maghrib harus siap-siap untuk mengaji. Di Pak Ustadz masing-masing ada Pak Nanang, ada Pak Nur. Kalau Pak Nur nggak ada Pak Samad, kalau ada Pak Kristo, banyak sekali ini yang membantu. Dari orang-orang yang membantu kalian untuk mengajar mengaji, ini adalah sudah saya perintahkan untuk membantu saya. Jadi jenengan nggak usah pilih-pilih, sama saja jenengan ngaji. Yang kedua kalinya, yang pertama, penjenengan kalau penjenengan itu hasil ngajinya untuk ilmu sing manfaat, ngaji ini bisa. Yang pertama tadi saya sudah disampaikan harus ikhlas, jangan bohong sama kepada orang tua. Yang kedua kalinya, adik-adik kalau kepingin bisa mengaji ilmu yang bermanfaat, syarat yang kedua adik-adik harus punya sopan santun. Harus apa? Sopan santun. Sopan santun itu apa? Adik-adik harus bisa menghormati kepada yang umur yang di atas, kakaknya. Yang kakaknya harus dihormati. Apalagi yang sangat perlu dihormati, yang pertama adalah harus kedua orang tua, yang kedua kalinya harus yang mengajar ngaji jenengan adik-adik ini, yang ketiga kalinya kepada orang-orang yang seatas jenengan umurnya. Jadi kalau jenengan adik-adik sama bapak-bapak yang mengajar ngaji, walaupun ngajinya alif bantah, ini jenengan jangan sampai jenengan itu berani atau suul adab atau enggak punya sopan santun. Contoh penjenengan habis jamaah sholat maghrib, ini adik-adik sampai selesai wiridan bermusyafah atau bersalaman, itu adik-adik harus mencium tangannya kepada orang tua yang diminta bermusyafah atau salaman. Jadi dicium. Apalagi kepada bapak-bapak yang ngajar ngaji jenengan, itu harus dicium tangannya. Harus dicium tangannya. Sebab Bapak dulu pernah disampaikan bahwa ilmu dari guru-guru yang ngajar jenengan itu adalah di tangan kiri jenengan, di tangan kiri bapak-bapak ustaz. Jadi makanya jangan dibahas sepele, jangan dibahas sepele. Menghormati kepada orang tua, menghormati kepada guru, itu penting. Sebab apa kalau saya tekankan seperti itu? Karena kebiasaan nanti kalau sudah besar, kalau tidak dilatih dari
mulai dari kecil ini nanti sampai besar ya orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Kebiasaan yang dilakukan entah buruk atau baik itu diawali dari kecil. Nah, dari kecil itu sudah punya sopan santun, adab yang bagus, menghormati kepada orang, itu nanti sampai besar ya punya sopan santun. Tapi kalau mulai kecil itu sudah saenake dewi, sampai besar ya saenake dewi, tidak punya sopan santun. Sebab kalaunya ada pepatah mengatakan man laisa adab itu kadibak, orang yang tidak punya sopan santun itu seperti lalat. Orang yang tidak punya sopan santun itu seperti laler. Laler itu nggak punya sopan santun, mencok neng sakarwi dewi, itu nggak punya sopan santun. Mencok neng irung, mencok neng rai, mencok sakarwi dewi. Jadi kalau kalian itu nggak punya adab, nggak punya sopan santun, itu penjenengan berarti koyo laler. Laler tahu laler, lalat. Kalau dalilnya man laisa adab kadibak. Bahkan ada lagi yang mengatakan man laisa adab fajawa satlak. Kepada anak-anak yang tidak punya sopan santun itu harus dikerasi. Harus dikerasi. Kekerasan dari orang tua, kekerasan dari guru kepada anak, bukannya orang tua atau guru marah itu bukan, kekerasannya itu adalah mendidik. Mendidik tidak harus karena sebenarnya kan sesat apa itu sangka guru kok. Pak Ustadznya keras, Pak Ustadznya pemarah, Pak Ustadznya terlalu gampang memukul, perkataan yang keras. Tidak. Seperti itu adalah mendidik kalian, tidak bukannya marah, tidak bukannya jengkel, bukan. Kemarahan dari guru itu adalah pendidik kepada anak. Itu orang tua marah kepada anak itu adalah mendidik anak biar anak itu bagus. Yang pertama, yang kedua kalinya itu. Jadi jangan adik-adik jangan sampai perilaku-perilaku diawali dari kecil. Perilaku yang bagus kita pelajari dari kecil. Perilaku-perilaku yang jelek jangan sampai dijalankan mulai kecil. Itu nanti dari kebiasaan. Ya. Yang selanjutnya, kalau tata cara untuk mengaji itu kalau belum mengaji itu jangan sampai adik-adik itu keluyuran main ke sana main ke sini, jangan. Kalau belum selesai mengaji harus masih di tempat duduk mengaji. Jangan sampai temannya baru mengaji diganggu, temannya masih mengaji rame, lari sana, lari sini, itu gak bagus. Jangan dibiasakan begitu. Sebab tujuannya orang tua mengajarkan anak, mendidik anak suruh ngaji, ini supaya adik-adik ini bisa ngaji, membaca Quran bisa, membaca Yasin bisa, membaca Iqra bisa. Lah bisa membaca Quran, bisa membaca Yasin itu harus diawali dari Iqra, alif ba ta ta sampai selanjutnya. Kalau Iqra kok belum bisa membaca Iqra, belum bisa, kok masih maunya naik terus sampai Quran, ya gak mungkin bakal bisa membaca Quran. Kelihatannya naik sampai Quran,
Sampai Iqra juz berapa tapi belum bisa membaca, itu artinya bohong. Artinya bohong. Jadi adik-adik itu kalau belum betul-betul bisa membaca, kalau belum dinaikkan sama pak gurunya, ustadznya, itu jangan sampai adik-adik itu minta untuk dinaikkan. Jangan, itu salah kayak gitu, salah. Harus dari tataran pertama alif bata dan seterusnya. Kalau sudah bisa naik, baru bisa naik, baru bisa naik. Jangan sampai adik-adik itu minta dinaikkan kalaunya pak ustadznya ini tidak menaikkan jenengan. Soalnya apa? Pendidik atau pak ustadz itu mendidik supaya adik-adik itu bisa membaca, bisa membaca. Jangan kepingin mengaji itu harus naik terus, yang bawah belum bisa kok naik terus. Itu salah ya itu. Harus adik-adik ini bisa dari awal naik kalau sudah bisa. Saya tekankan sekali lagi, jangan sampai minta naik sendiri sebelum pak ustadznya itu menaikkan membaca Iqra atau membaca Al-Quran. Supaya apa? Adik-adik ini biar betul-betul bisa membaca. Yang selanjutnya setelah pendidikan menghadap guru tapi belum diajarin sama guru, pak ustadznya, itu adik-adik itu belajar dulu membaca dari awal. Yang kemarin sudah diajarkan dibaca lagi. Jangan kalaunya belum dihadapi sama guru nggak mau membaca, malah lari sana lari sini lari. Lah itu nggak bisa ngajinya kayak gitu. Padahal pak guru itu betul-betul biar menjadikan adik-adik bisa membaca, harus bisa membaca. Tata caranya seperti itu. Kalau belum dinaikkan sama pak ustadznya untuk ayat-ayat selanjutnya, itu adik-adik jangan minta, pak saya udah sampai sini pak, saya naikkan sini pak. Salah, perilaku yang salah. Adabnya ngaji nggak seperti itu. Adabnya ngaji nggak seperti itu. Kalau mendengar di pondok pesantren nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Terus tataran dari awal supaya adik-adik itu bisa membaca. Karena apa? Adik-adik selama dari diantar ibunya sampai masjid, sampai waktu isya selesai ngaji, ini adalah tanggung jawab bapak-bapak guru yang ngajar di sini. Jadi tanggung jawabnya kulo kalian kanca-kanca teman-teman kita yang ngajar jenengan. Tanggung jawabnya kulo. Tanggung jawabnya Pak Nanang, tanggung jawabnya Pak Nur, tanggung jawabnya Mbak Sama, tanggung jawab Pak Pistono, dan tanggung jawab teman-teman yang lain. Jadi seolah-olah jenengan adik-adik sampai sini sudah diantar dan disuruh sama orang tua ke sini, ini adalah status anak saya. Anak saya, anaknya Pak Nanang, anaknya Pak Nur, anaknya Pak Samad. Kalau sudah keluar dari sini, itu baru bukan anak saya. Maka kalau di waktu jenengan adik-adik itu mengaji, saya minta jangan sampai rame, jangan sampai kata-kata yang keras, penjeluri dan lain sebagainya, lari sana lari sini, jangan. Ini rumah Allah, jangan dibuat semacam